Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berindo TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini kita masih membahas dengan tema kita mengenai seni bela diri bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bang Firdaus Alamsyah, ada pelaku seni, dan juga ada Bang Kotrin selaku pelatih seni bela diri dari PSHT. Kita ke Bang Kotrin lagi nih ya. Tadi ada dibilang bahwa katanya ada 3 yang menghasilkan nilai ya kan. Ada tendangan, ada pukulan, sama ada bantingan. Nah tadi Bang Das juga bilang itu perlu adanya yang namanya teknik-teknik nih. Nah teknik yang dibilang itu seperti apa? Apakah teknik ini juga termasuk ke dalam seni yang dimaksudkan untuk bela diri ini sendiri? Ada seni-seninya nggak sih, atau sembarangan nendang aja, sembarangan mukul aja, itu seperti apa nih Bang Kotrin? Kalau untuk teknik-teknik sendiri di dalam pukulan, tendangan sama bantingan itu harus ada seninya juga. Karena kalau kita tidak sesuai teknik, tidak sesuai taktik yang benar, itu akan mencederai diri kita sendiri. Berarti ada perhitungan. Ada perhitungan yang harus kita perhitungkan. Seperti halnya memukul. Kalau kita asal pukul, kalau kita tidak melihat kondisi gerakan lawan nih, lawan bisa menangkis atau posisinya lawan akan mengelak. Jadi bagaimana caranya meskipun lawan ini mengelak, kita tetap bisa masuk. Karena kenapa yang disasar di pukulan ini? Body protector. Ada di dalam istilah itu pertandingan kita memakai body protector. Nah, body protector itu yang harus dikenakan. Yang harus yang bernilai. Jadi body protector itu yang menghasilkan dapat poin. nilai. Iya. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita memukul, menendang itu harus kena body protector. Kecuali bantingan. Bantingan juga kita nggak bisa asal banting. Kita harus ada tekniknya tertentu, tekniknya khusus agar bisa menjatuhkan lawan. Benar seperti kata Bang Das tadi, lawannya tidak akan mau jatuh. Lawan itu tidak akan mau dipukul, tidak akan mau ditendang. Jadi bagaimana caranya kita pada saat lawan menendang, kita menangkap. Angkap, kita jatuhkan dengan tekniknya. Gitu. Oke, nah sebelum beralih lagi tentunya ke Bang Das, ini ada pertanyaan juga nih. Saya juga pernah lihat ada pertandingan bela diri itu yang namanya, kalau pertandingan bela diri itu harus ada berat badan. Benar. Ya kan, harus ada berat badan tentunya. Nah berat badan ini kenapa harus ada berat badan, bukan tinggi badan nih? Kalau tinggi badan kan takutnya ada yang tinggi, ada yang pendek nih. Takutnya, yang tinggi pasti menang nih, ya kan gitu. Nah itu kenapa harus berat badan saja itu Bang Kotrin? Kalau dia tinggi badan, itu mungkin tidak mempengaruhi power. Tapi kalau berat badan ini pengaruh di power. Power pukulan, tendangan sama bantingan itu pengaruh. Kalau sebab kita lawankan dengan kelas A, dengan kelas B, arti itu kan otomatis berat badannya berbeda. Nah, powernya juga berbeda. Yang diutamakan itu bagaimana caranya kedua petarung yang bertanding ini diusahakan semaksimal mungkin agar tidak mencederai satu sama lain, tetapi tujuannya hanya untuk mencari prestasi. Gitu. Ya. Kalau tinggi badan kan kakinya panjang nih, gitu. Ya. Bisa juga kan mempengaruhi kan? Itu juga termasuk dalam seninya. Jadi badannya yang kurang tinggi melawan yang badannya tinggi, itu bagaimana caranya yang badannya rendah ini harus bisa menjatuhkan yang tinggi. Ya, ada tekniknya sendiri. Dan yang tinggi juga harus punya teknik bagaimana caranya tidak dijatuhkan oleh yang rendah. Ada tekniknya juga. Ada tekniknya khusus. Gitu. Jadi itulah kenapa yang namanya berat badan yang dipertimbangkan ya. Jadi berat badannya harus sama seperti itu kan. Oke, baiklah. Nah, kalau Bang Das sendiri nih melihat sikon yang seperti itu, berat badan nih kalau lagi ada pertandingan, kenapa harus berat badan dulu nih yang ikut persyaratannya nih gitu loh. 40 ke 50 misalnya kan. Nah, jadi 40 tuh kalau seandainya 40 kalau berat tinjuan 40 tuh bisa di 5 dB misalnya. Tapi kalau yang 50 bisa 6, bisa 7. Nah, kalau seandainya pertandingan itu tidak pada kelasnya, tidak pada ukuran beban yang sama, maka itu tidak adil kalau menurut saya. Jadi jangan sampai kita bertanding bukan pada porsi, bukan pada lawan. Nah, jadi disitulah untuk dikatakan bahwa setiap olahraga itu adalah permainan ataupun pertandingan yang sangat suceng dan tidak pernah ada pembelaan dari juri. Seperti kalau pencaksilat yang kenai
nilainya 1 dari tangan, kena nilainya 2 dari kaki. Ya. Nah, kalau di seni itu dikaitkan dengan seni tidak bisa begitu. Penilaian orang bisa berubah-berubah. Dewan juri menilai 3, penonton bilang 4, peserta bilang saya yang 7 kan gitu. Nah, itulah kelebihan daripada olahraga. Seperti kaitannya dengan berat badan. 40 lawan 40. 50 beban lawannya 50. Karena beban yang disampaikan oleh pada tinjuan ataupun pukulan yang disampaikan dari beban yang berat yang sama, maka akan merasakan yang sama. Jadi kami pernah ngobrol ini Bang Fahmi sama penari legend tapi luar biasa, dia mempunyai gestur tubuh yang luar biasa. Jadi kami sempat bertanya waktu itu, apa kaitannya, ini juga untuk masyarakat yang nonton, apa kaitannya bela diri dan seni? Iya. Jadi kalau silat, taekwondo dan segala macam yang sifatnya berkelahi dan untuk pertahanan, itu masuk kalau digabung ke dalam seni itu bisa ke seni tari. Oh, bisa ke seni tari? Ya, bisa ke seni tari. Nah, terus pernah lagi kami ngobrol walaupun chatting DM waktu itu sama Bung Adirai. Jadi seni itu di dalam binaragawan itu masuk ke seni rupa. Seni rupa. Jadi bagaimana kita membentuk tubuh yang kekar, apa yang harus menjadi dasar untuk menjadikan tubuh yang kekar. Ibarat kalau kita membuat lukisan, kalau ingin jadi badan seperti lukisan seperti ini, apa yang kita harus gunakan? Kanvas yang baik, pelukis yang baik, kuas yang luar biasa, pengolahan cat, paduan antara cat dan kanvas luar biasa. Nah, ketika menjadi sebuah lukisan, sama kayak orang-orang binaraga membentuk tubuh. Ketika ingin membentuk sebuah lengan yang harus dimainkan shape yang mana. Kalau menjadikan perut yang sispek, mainkan shape yang mana. Kita menjadikan pundak, main yang mana. Jadi jangan sampai para pemirsa dan kawan-kawan punya pemikiran ini nggak ada kaitannya antara seni dan olahraga. Jadi itu menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Kayak orang menari, kalau kita jadikan tarian itu sebagai untuk pembelaan diri, itu akan jadi pencak silat. Nah, sama juga kayak pencak silat. Kalau dikemas sedemikian rupa, maka ini akan menjadi sebuah tarian yang mematikan. Wah, itu kira-kira Bang Fahmi. Tapi kan kalau tarian nih Bang, kita potong sedikit tentunya. Kalau tarian nih kan, kebanyakan tarian yang kita lihat itu kan tariannya itu kan, kalau pencak silat nih kan tegas-tegas, Iya, nih, benar, kan? benar. Tegas-tegas, takisan, pukul-pukulan dan sebagainya. Benar. Nah, kalau tarian ini kan lemah gemulai gitu-gitu. Nah, itu seperti apa nih? Itu yang dimaksud. Nah, jadi ini tentang mata. Ya. Jadi kalau seorang penari itu harus ada tenaga di ujung-ujung, itu harus punya tenaga. Jadi mereka tidak seperti pencak silat. Ya. Mereka tegas tapi kelihatannya gemulai. Tapi kalau seandainya ini dijadikan sebuah pertahanan, maka ini akan juga bisa mematikan gitu. Kayak tarian kalau dulu waktu kami bawa ke Singapura, tari jari-jari Karbala. Di jari-jari Karbala itu seorang penari perempuan menjadi simbol untuk menjadi benteng ke beberapa ribu pendukung di belakang. Nah, di kasat mata kita lihat seorang perempuan yang menari gemah gemulai. Ya. Tapi ketika dimasukkan di dalam sinopsis, maka gerakan-gerakan yang dimainkan oleh perempuan ini ada gerakan yang perang di padang Karbala. Wah, itu kan luar biasa. Itu kan pertahanan ya. Ya, bentuk pertahanan. Tapi bentuknya memang seorang penari dimainkan dengan gaya dan gemulai, seakan-akan itu sebuah tarian yang menjadi tontonan. Ya. Nah, kalau kita sajikan ini di dalam sebuah sinopsis, dituliskan bahwa gerakan dan simbolis yang dimainkan oleh perempuan tersebut adalah gerakan yang membunuh ketika menjadi pimpinan perang di padang Karbala gitu, Bang Fahmi. Oke. Kayak Cut Nyak Din lah kalau di Indonesia gitu. Oke, baik, luar biasa. Kita akan ngobrol lagi tentunya nanti. Kita akan jadikan terlebih dahulu pemirsa, baik tetap di Berndu TVRI Bengkulu.